Ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fid din rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyapa kita dengan perintahnya di dalam suratul Baqarah yang berbunyi ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagimu. Allah menyambungnya, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dia memerintahkan kamu untuk berbuat buruk dan keji dan menyuruhmu mengatakan tentang Allah apa yang tidak kita ketahui. Ayat ini berisi seruan. Seruan untuk siapa? Untuk seluruh umat manusia. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Seruan yang mencakup orang yang beriman maupun kafir. Seruan yang mencakup yang taat maupun yang ingkar. Kemudian setelah seruan ini muncul perintah dan larangan. Perintah makan dari yang baik dan halal, dan larangan mengikuti jejak setan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal dan baik. Dalam perintah ini terdapat karunia Allah Subhanahu wa ta'ala atas ciptaannya, yaitu manusia. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala membolehkan mereka memakan apa yang ada di muka bumi selama hal itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan selama itu baik dan tidak membahayakan. Perintah untuk makan makanan yang baik telah ditegaskan juga berulang kali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makan makanan yang baik yang telah kami sediakan untuk kalian. Bukan hanya dari zatnya yang harus kita jaga kehalalannya, tapi yang tidak kalah penting adalah cara untuk mendapatkannya, atau yang lebih umum lagi untuk mendapatkan harta. Dan ini yang kita sebut dengan kasb atau kasbun, pendapatan. Setiap muslim mesti, harus, wajib memperhatikan masalah kasb atau bagaimana cara ia memperoleh hartanya agar penghasilannya halal, sehingga harta yang ia kumpulkan juga halal. Nabi SAW, contoh kita, telah memberikan satu suri teladan yang sangat-sangat indah ketika beliau
tidak memasukkan harta syubhat ke dalam perutnya. Dalam suatu hadisnya beliau mengatakan inni la anqalibu ila ahli faajidu tamrata saqiqatan ala firashi fala adri amin tamri sadaqati am tamri ahli fala akuluha. Sesungguhnya aku kembali pulang ke rumah, lalu aku menemukan sebutir kurma yang jatuh di atas tempat tidurku. Aku tidak tahu apakah kurma itu dari sedekah atau kurma milik keluargaku, maka aku tidak memakannya. Karena Nabi SAW diharamkan dari sedekah atau memakan harta sedekah. Beliau meninggalkan kurma tersebut dan tidak memakannya. Sesuai dengan kaidah yang beliau gariskan sendiri. Apa kaidahnya? Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Inilah kegigihan Rasulullah SAW, pemimpin kita, untuk menjaga kasbun halal atau pendapatan yang halal. Karenanya seluruh nabi dan rasul diperintahkan untuk memakan makanan yang halal zatnya maupun cara mendapatkannya. Mari kita simak hadis yang merupakan landasan dari bab ini. Diriwayatkan dari Imam Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba wa annallaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Rasulullah SAW bersabda, Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali apa yang baik. Dan Allah memerintahkan orang-orang beriman sebagaimana ia memerintahkan para nabi dan rasul. Faqala subhanah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihat inni bima ta'maluna alim. Dan Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan kerjakanlah amal-amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian beliau menyebutkan satu kisah tentang laki-laki yang melakukan perjalanan yang jauh. Kondisinya acak-acakan, berdebu, sambil mengulurkan tangannya ke atas langit. Beliau mengatakan, ya Rabb, ya Rabb. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberi dari makanan yang haram. Lalu bagaimana doanya dikabulkan? Bagaimana doa terkabul dari orang yang makannya makanan haram, minumnya minuman haram, memakai pakaian haram, memberi makan dirinya, dan menumbuhkan anggota badannya dari sesuatu yang haram? Jika kita cermati riwayat tersebut, memerintahkan seluruh rasul dan kaumnya untuk makan yang halal. Lalu pertanyaannya, kenapa? Karena salah satu sebab diterimanya amal tergantung pada kehalalan kasb atau pendapatan. Begitu pula diterimanya doa bergantung hal tersebut. Mari kita renungkan perkataan seorang yang zuhud nan saleh, Abu Abdullah An-Naji rahimahullah, yang mengatakan, khamsu khisalin biha tamamul amal. 5 sifat yang melengkapi satu amal. Ma'rifatullah, mengenal Allah. Wa ma'rifatul haq, mengenal haq. Wa ikhlasul amal, dan keikhlasan dalam beramal karena Allah. Wal amalu ala sunnah, mengerjakan sesuai sunnah. Wa aklul halal, dan makan apa yang dihalalkan. Fa in fuqidat wahidah lam yarfa'il amal. Lam yarfa'il amal. Jika ada yang hilang, maka amal tidak akan diangkat, artinya tidak diterima. Beliau melanjutkan, wa dzalika annaka idza 'arafta Allah wa lam ta'riful haq lam tanfa'. Hal ini karena jika kamu mengenal Allah dan tidak mengetahui kebenaran, maka kamu tidak akan mendapatkan manfaat. Wa idza 'araftal haq wa lam ta'rifillah lam tanfa'. Dan jika kamu mengetahui kebenaran dan tidak mengenal Allah, kamu tidak akan mendapatkan manfaat juga. Wa idza 'araftallaha wa 'araftal haqq wa lam tukhlisul amal lillah lam tanfa. Dan jika kamu mengenal Allah dan mengetahui kebenaran tapi tidak mengikhlaskan amal, maka tidak akan bermanfaat. Wa idza 'araftallaha wa 'araftal haqq wa akhlasal amal wa lam yakunil amaluka 'ala sunnah lam tanfa. Dan jika kamu mengenal Allah, mengetahui kebenaran dan menyempurnakan ikhlas karena Allah, tapi amalanmu tidak sesuai sunnah, tidak akan bermanfaat. Wa idza tammatil arba'ah wa lam yakunil aql min halal lam tanfa' bidzalika kullih. Tetapi jika kamu menyelesaikan 4 hal tersebut dan mengkonsumsi sesuatu yang tidak halal, maka kamu tidak akan mendapatkan manfaat dari semua itu. Lalu bagaimana agar kasb atau penghasilan kita menjadi halal? Singkatnya Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan
sebuah akad tidak mengandung unsur gharar, ketidakpastian, riba, bunga, dan zulm, kezaliman, tidak mungkin diharamkan oleh syariat. Jadi yang halal lebih banyak dibandingkan yang haram. Dengan kata lain, untuk memastikan penghasilan kita halal, kita harus memastikan bahwa setiap transaksi, pekerjaan, atau bisnis yang kita lakukan bebas dari unsur-unsur tersebut. Dengan menghindari ketidakjelasan, praktik riba, dan kezaliman dari dalam bermuamalah, kita dapat menjaga penghasilan kita sesuai dengan tuntunan syariat dan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد, mencari kasb atau penghasilan dari yang halal mungkin melelahkan bagi umat Muhammad di era seperti ini, karena Nabi SAW dari jauh-jauh hari telah memberitahukan kepada kita bahwasanya ini adalah sumber fitnah yang besar. Nabi SAW bersabda, "Inna likulli ummatin fitnatun, wa inna fitnata ummati al-mal." Sesungguhnya semua umat memiliki sumber fitnah, dan sumber fitnah umatku adalah harta. Apalagi dengan melihat kondisi di akhir zaman yang dimana masyarakat sudah lagi tidak peduli masalah halal dan haram, dalam mencari harta, sehingga godaan untuk mengambil yang haram semakin besar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "La ya'tiyanna 'ala nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mal, amin halalin amin haramin." Akan datang suatu zaman kepada para manusia di mana seseorang tidak peduli dari mana ia memperoleh harta, apakah dari halal atau dari yang haram. Dari sini kita bisa memahami betapa besarnya ujian ini, ujian harta bagi umat Muhammad SAW. Saat mereka dimudahkan untuk mencari dunia, mereka berebut untuk mendapatkannya sampai harus mengorbankan keselamatan agamanya. Tidakkah kita mengetahui bahwa kaki seorang hamba tidak akan bergerak pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang hartanya, dari mana ia memperolehnya, dan untuk apa ia membelanjakannya. Namun hadirin sekalian, ada sebuah busyra atau kabar gembira bagi orang-orang yang istiqamah dalam menjaga kasbul halal atau pendapatan yang halal, bahwa seandainya seorang muslim bisa menjaga kasbnya atau pendapatannya dari yang halal, maka akan ada ganjaran besar di balik itu semua. Diriwayatkan dari Al-Bukhari dan Muslim dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "La yatasaddaqu ahadun bitamratin min kasbin halalin min kasbin tayyibin illa akhadhaha Allahu biyaminihi fayurabbiha kama yurabbi ahadukum faluwahu aw qalusahu hatta takunu mithlal jabal aw a'zam." Tidak ada seorang pun yang menyedahkan kurma dari penghasilan yang baik, yang halal, kecuali Allah akan mengambilnya dengan tangan kanannya dan mengangkatnya seperti salah seorang dari kalian membesarkan anak kudanya hingga menjadi seperti gunung atau besar. Allahu Akbar. Sedekah yang kecil dari penghasilan yang baik ibarat gunung di mata Allah Subhanahu wa taala, atau lebih besar lagi jika hambanya mendapatkan dari cara yang halal. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berusaha untuk menjaga kehalalan setiap kasb atau sumber penghasilan kita, karena Allah menjanjikan ganjaran yang berlipat bagi mereka yang menempatkan ketakwaan dalam kasb mereka atau dalam penghasilan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam kasbul halal atau penghasilan yang halal, menancapkan keistiqomahan dalam usaha tersebut dan menjauhkan kita dari segala kasb haram atau pendapatan yang haram, agar amalan soleh kita Allah terima. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم جنبنا الحرام
وما قرب إليه، وباعد بيننا وبينه كما بعدت بين السماء والأرض، وارزقنا الحلال الطيب يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نعمتك وجميع سخطك. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيموا الصلاة.